Oke, halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Bengkel Gaul ya. Kali ini kita bahas PCX dengan kerusakan keyless not connection ya. Jadi keylessnya ini tidak bisa berfungsi dan ini posisi dikunci setang ya. Jadi posisi motornya ini datang ke sini itu udah naik ambulan ya. Jadi seperti ini kita kontak kita keylessnya tidak ada fungsi, tidak ada koneksi ya, tidak ada kehidupan sama sekali. Sekali lagi, tetap tidak ada kehidupan sama sekali ya. Jadi begini cerita awalnya itu motor ini di kabelnya itu di badok tikus ya. Jadi ini contohnya, ini udah dimakan sebagian tapi tidak putus. Ini juga dimakan tikus, tapi yang putus di bagian depan sini. Ini kita ngarep. Ini tadinya kabel 2 ini putus dimakan tikus ya. Dan makanya itu pas di poknya sini ya kawan. Pas ngepok dia makanya, jadi agak susah nyambungnya, tapi bisa disambung. Setelah kita sambung tetap tidak ada perubahan ya. Kemudian kita bongkar seluruh boxnya ya dengan cara menggunakan ini. Kita buka joknya dari sini. Oke, setelah kita pahami ciri-cirinya, kita mulai lacak ya dengan cara coba kita cek dulu di bagian aki ya jika mengalami kasus seperti ini. Contohnya seperti ini. Coba kita cek untuk akinya ya, bagus atau tidak. Ini kita tempel di masa. Oke, kayak kehidupan. Oh, ini main, plusnya di sini ya. Ini main, kita letakkan di body, plusnya di sini ya. Ini untuk akinya bagus ya, ada tegangan. Kemudian setelah kita cek dari aki bagus, kita cek di bagian sekring-sekringnya ya, terutama sekring 30 ini, ukuran 30 kanan kiri bagus. Kemudian 7,5 atau backup ya, backup ini yang nomor 2 ini 7,5. Oke, sekring pun bagus. Kemudian setelah sekringnya bisa dipastikan dalam keadaan bagus ya, ini tadi udah saya cek juga sekring-sekringnya bagus semua, tidak ada yang putus. Kemudian kita lakukan pengecekan di tegangan input CPU-nya ya. Ini CPU di sini. Coba kita cek tegangannya, cek tegangan inputnya. Kita lepas dulu. Ini memang agak susah kawan. Oke, kemudian kita lepas soketnya. Oke, ini ya yang namanya CPU. Ini CPU ini juga berfungsi sebagai connect remote ini ya, connect remote dan mengaktifkan dan menonaktifkan solenoid yang ada di dalam keyless ini ya. Oke, pertama kita cek di bagian kabel warna merah ya, pin nomor 1. Kita cek arus plusnya, ini kita tempel di masa tetap ya. Oke, ini yang warna merah. Ini ya yang warna merah, kita colok. Set ya, ini ada untuk input arus plusnya. Kemudian input negatifnya ini kita tempel di arus plus. Kita pindah touchpad DC-nya di sini ya. Kemudian kita cek kabel warna hijau strip hitam ya, nomor 3, 1 2 3 ya, dan arus mainnya juga hadir ya, kelihatan. Yang harus kita lakukan ketika input supply input yang untuk mensuplai CPU ini hadir,
dan tetapi tidak bisa koneksi untuk keylessnya. Ini bisa disebabkan dari CPU atau juga bisa dari keylessnya ini ya. Tapi untuk memastikan lagi, kita pasang ya, kemudian kita buka kabel ini kabel ini kita buka, lalu kita coba menggunakan tespen DC. Contohnya seperti ini, kita pasang kembali ya. Ini kita pasang kembali. Oke, ini sudah terpasang. Kemudian kawan, kita buka kabel ini ya, kita ambil gunting. Oke. Ini untuk warna kabelnya hitam semua ya kawan. Ini sama hitam semua kabelnya, jadi mungkin agak bingung. Tapi tenang aja, nggak usah panik ya. Karena apa? Kita akan mencoba membuka keyless ini tanpa remote ya. Jadi kita membuka solenoid yang mengunci kontak ini tanpa menggunakan remote. Caranya seperti ini ya. Jadi ini ada plusnya standby. Coba kita cek dulu plus standby nya ya. Ini kita tempel di masa. Apakah yang hilang itu masa bebas? Ini boleh ya. Ini salah satu dari keenam kabel ini harus ada arus plus standby 24 jam. Ini ada tapi redup ya. Nah, yang ini terang ya. Yang ini terang. Berarti ini untuk arus plusnya hadir. Kemudian kita cek yang lain. Ini untuk arus plusnya hadir ya kawan. Jadi untuk fungsi dari tespen DC seperti ini kawan ya, ini buatan sendiri, ini sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Ini sangat aman untuk kita melakukan pengecekan ya. Ini sangat aman karena apa? Ini juga sebagai jembatan ya. Jadi ketika membutuhkan tegangan negatif, ini juga bisa sebagai jembatan. Namun ketika kita melacak arus, ini juga bisa hidup ya. Jadi seperti ini. Ini yang kabel yang ini ada arus plusnya ya. Ini arus plus ada. Ini tetap tertempel di tespen DC ya. Ini tetap tertempel di masa atau ground. Kita colok satu persatu kabelnya ya. Yang ini tadi plusnya ada. Kemudian pindah. Kita pindah. Kita tekan. Oke, nggak ada apa-apanya. Kemudian kita pindah lagi. Tetap tidak ada di sini sampai kita mendengar suara cetek. Nah ya, terdengar atau tidak? Ini kita letakkan di sini biar kalian semua dengar kawan. Bahwa ini real ya, real tanpa rekayasa ya. Ini tetap di masa. Ini kabel yang ini kita colok. Nah, ada suara tek. Sekali lagi ya. Dengarkan baik-baik. Oke, kemudian kita buka. Ini tetap kita tahan. Ini hidup ya. Hidup untuk keylessnya. Oke, kita lepas. Dan keylessnya terbuka ya. Terbuka. Dan untuk motornya hidup. Coba kita starter. Oke kawan, dan untuk motornya hidup ya. Berarti kabel yang ini nanti kita kelupas ya. Kita kelupas. Kita berikan kabel keluar ya untuk keamanan. Tapi biasanya ya, saya pernah menemui untuk kasus seperti ini setelah kita lakukan perangsangan ya. Ini tadi termasuk perangsangan untuk membuka solenoid ini ya. Coba kita gunakan remote-nya kembali, apakah bisa aktif. Oke, ini mati ya. Jadi
kita matikan remote-nya ini, kemudian coba kita hidupkan apakah bisa. Biasanya bisa, kadang tapi. Oke kawan, dan ini berhasil ya. Oke kawan, jadi terkadang memang untuk CPU keyless ini membutuhkan rangsangan ya. Jadi ketika kita lakukan jumper di salah satu kabel ini ya, ini keylessnya terbuka dan kemudian kita gunakan remote bisa. Kita nonaktifkan lagi, kita coba. Oke, ini nonaktif ya. Kemudian kita aktifkan lagi menggunakan remote. Oke, dan kembali bisa ya, tanpa jumper, hidup normal kembali. Nah, jadi seperti itu ya kawan. Ini kita matikan, lalu kita gunakan jumper ya. 1, 2, 3 sampai mati. Ya, mati ya. Kemudian kita gunakan jumper. Jika kalian kesusahan ya, mengalami kasus seperti ini, tetap caranya seperti ini ya. Colokkan ini di masa. Ini kita tempelkan di salah satu kabel dan ini pas di kabel yang ini ya. Nah, terdengar atau tidak suara cetak-cetaknya ini kita letakkan di sini. Ya. Dan ketika cetak solenoid di dalam sini, ini baru bisa kita buka. Nah, seperti itu ya kawan. Oke. Terima kasih kawan. Jadi ini membutuhkan rangsangan ya, rangsangan. Kita menggunakan remote. Oke, dan hidup kembali untuk remote-nya ya. Kita matikan saja. Jadi untuk keamanan bersama, nanti kabel ini kita kasih jumper keluar ya, keluar maksudnya kita letakkan di daerah depan sini ya. Biar apa? Ketika kita mengalami kasus yang sama ya, suatu saat nanti, karena ini untuk CPU-nya bisa juga dikategorikan itu kurang beres ya. Ketika CPU-nya kumat ya, untuk errornya, nanti kita enak nggak perlu membuka seluruh boxnya. Jadi nanti kita kasih jebakan ya, kita kasih gesangan jebakan di sini, lalu kita jumper menggunakan touchpen DC, dia bisa terbuka kembali. Oke, jadi caranya seperti itu. Mudah-mudahan informasi dari kami bermanfaat ya. Jadi cara membuka keyless ini ya tanpa menggunakan remote itu bisa kita lakukan menggunakan touchpen DC ini ya kawan. Oke kawan, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke.